Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Yuliana Sari dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menyebutkan 10 macam penyakit menular seksual. 1. Gonore, 2 sifilis, 3 herpes, 4 hepatitis, 5 HIV atau AIDS, 6 HVF, 7 chlamydia, 8 trichomoniasis, 9 tinea crucis, 10 granuloma inguinal. Pengertian gonore atau yang disebut juga kencing nanah adalah infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas. Pengertian hepatitis. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Pengertian herpes. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang. Virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Pengertian HPV. Infeksi yang menyebabkan kutil di berbagai bagian tubuh tergantung pada strain kutil itu. Pengertian HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Pengertian sifilis. Infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Pengertian chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri chlamydia yang tidak segera diobati, dapat meningkatkan resiko kemandulan terutama pada wanita. Pengertian tinea crucis. Tinea crucis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Pengertian trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Pengertian granuloma inguinal. Granuloma inguinal atau donovanosis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, atau di skrotum. Penyebab gonore. Penyebab penyakit gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae yang biasanya ditemukan di cairan penis dan alat vital wanita dari orang yang terkena infeksi tersebut. Itulah mengapa bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Gejala gonore. Dalam banyak kasus, infeksi gonore sering tidak menimbulkan gejala. Itulah sebabnya pengidap gonore sering tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi. Namun, bila menimbulkan gejala, umumnya gonore ditandai dengan rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Itulah mengapa penyakit ini dikenal juga dengan sebutan kencing nanah. Pencegahan gonore. Untuk mencegah gonore datang kembali, sebaiknya terapkan seks yang aman dan setia pada satu pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan gunakan kondom jika melakukan hubungan seks. Penyebab sifilis. Raja singa atau sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang berbentuk spiral. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil, lecet, ruang pada kulit, atau melalui selaput lendir, yaitu jaringan dalam mulut atau kelamin. Gejala sifilis. Gejala sifilis atau sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Sifilis primer.
Sifilis jenis ini ditandai dengan luka cancre di tempat bakteri masuk. Sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Sifilis tersier. Sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya, otak, saraf, atau jantung. Pencegahan sifilis. Cara agar terhindar dari penyakit sifilis yaitu menghindari alkohol dan obat-obat terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama, secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan, bisakan menggunakan kondom bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Penyebab herpes. Penyebab herpes adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung, yakni kulit dengan kulit pengidap yang terinfeksi. Gejala herpes. Sejak seorang terkena virus herpes, misalnya akibat hubungan intim yang kurang aman, memakan waktu 3-7 hari. Gejala dan perjalanan penyakit dapat dibagi ke dalam beberapa stadium, yakni 1. Infeksi primer. Gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut sebagai vesikel. 2. Fase laten. Saat gejala membaik, ini bukan berarti virus herpes telah mati. Virus tersebut beristirahat di dalam sel saraf ganglion dorsalis, saraf tulang belakang manusia. 3. Infeksi rekuren. Virus yang bersifat pada fase laten suatu saat dapat aktif kembali. Gejala tambahan. 1. Pada pengidap wanita, gejalanya dapat terjadi disuria atau rasa nyeri saat buang air kecil. 2. Keputihan. 3. Gejala neuropati meliputi susah buang air kecil, konstipasi, sembelit, ataupun hilang sensasi pada kulit. Pencegahan herpes. Sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama yang memiliki luka terbuka. Selalu cuci tangan secara rutin. Jangan melakukan oral seks, ciuman, atau aktivitas seksual lainnya selama munculnya gejala penyakit herpes. Penyebab hepatitis. Penularan ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina. Gejala hepatitis B tersebut adalah demam, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, mual dan muntah, lemas, tidak nafsu makan, perut kembung, diare, kulit dan bagian putih mata, sklera berwarna kuning, urin berwarna gelap. Pencegahan hepatitis. Langkah utama untuk mencegah hepatitis B adalah melalui vaksinasi dan melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak menyalahgunakan nafza. Gejala HIV/AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Penyebab HIV dan AIDS disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV.
Pencegahan HIV/AIDS. 1. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. 2. Hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. 3. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.